Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak. Permisi Bu, saya mau konseling dengan Ibu. Baik, silakan duduk Mbak. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat pagi Mbak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu namanya siapa? Firda Aulia Rahmawati. Kalau nama saya sudah Faimulima sebagai konselor pada pagi hari ini dan menjaga piket di ruang BK hari ini. Kalau boleh tahu Mbak Firda ini kesini karena apa? Saya mau konsultasi tentang masalah saya Bu. Sebelumnya kalau boleh ikut tahu Mbak Firda ini SMA kelas berapa? SMA kelas 1 Bu. Kelas 1 baru suka-sukanya masuk SMA ya? Nah, di SMA yang ini ikut ekstra apa atau bidang Mbak Firda itu apa? Kalau ikut sih tidak ikut ekstra apapun Bu. Cuman hobi saya sering masak, terus renang, olahraga kayak badminton kayak gitu. Hobinya kan banyak banget Mbak Firda. Cara bagi waktunya tuh gimana sih? Itu kan ekstranya kan tergantung harian kan Bu. Jadi nggak per hari itu ekstra 3 itu, jadi dibagi misal hari Senin ekstranya 6. Bagus banget ya Mbak, hobinya banyak banget. Nah, Mbak Firda kan baru lulus dari SMP pertama, terus masuk ke SMA. Perasaannya tuh gimana sih Mbak? Sama-sama dulu soalnya kan dari SMP ke SMA, jadi ya di pikiran saya ya mungkin banyak teman yang bisa diajak sana sini, diajak bisa kerja kelompok. Ya ininya di pikiran saya senang sih. Ya, Nah, teman-temannya tuh baik-baik semua atau welcome atau gimana Mbak sama Mbak Firda? kalau dari awal memang baik-baik aja ya, tapi di pertengahan jalan mungkin ada masalah yang begitu sepele, tapi sampai sekarang menjadi nggak baik-baik aja. Jadi sedikit ada masalah sama teman. Ada masalahnya tuh sebelumnya dari SMP Mbak pernah melihat bullying atau pernah merasakan dibully sama teman-teman Mbak? Nah, Pernah dibully? pernah Itu waktu kelas berapa Mbak? itu waktu SMP ya, kelas 9. Ceritanya gimana kok bisa sampai dibully? Ya mungkin kalau menurut saya itu kan hal yang sepele kan, tapi di pandangan mereka itu hal yang itu salah gitu loh. Di pandangan mereka saya itu salah, tapi menurut saya itu hanya salah paham aja gitu. Jadi saya karena salah paham. Salah paham kan. Tapi sampai ke bawah ke SMA enggak Mbak? Temennya itu ikut jadi satu SMA yang ke SMA yang sekarang atau udah pindah? Ada sih satu, jadi kan mungkin dari teman itulah yang kayak mengobrol teman-teman saya yang lain gitu. Jadi saya ikut ya karena bebasnya gitu. Kayak dan dulu di SMP itu terbawa ke SMA gitu ya. Kan mungkin kan saya kalau kumpul sama teman kan jadi nggak enak kan, soalnya saya udah pernah merasakan di SMP itu, masa harus diulang lagi kayak SMA. Nah, kalau Mbak itu lihat kan Mbak pernah jadi korban. Kenapa sih siswa tersebut bisa membuli Mbak Firda? Kenapa bisa terdorong untuk membuli Mbak Firda? Nggak tahu ya, mungkin bagi mereka saya melakukan sesuatu yang menurut saya benar, tapi mereka tuh kurang memahami gitu loh apa yang saya lakukan. Jadi kayak menyalahkan lah. Jadi seiring waktu yang berjalan, teman-teman saya kayak menyepelekan, jadi kayak membuli gitu. Yang dia nggak terlalu sampai over sih, kayak tipis-tipis lah. Ini serius. Nah, bentuk bullying kan ada juga Mbak Firda. Ada
verbal dan non verbal. Mbak Firda ngalaminnya yang verbal atau non verbal? Kalau menurut orang yang verbal itu bagaimana ya? Nah, bullying yang verbal ada, yaitu Mbak Firda yang berupa ucapan yang menyakiti hati Mbak Firda, sedangkan non verbal itu berupa kayak tindakan gitu loh Mbak, yang memukul atau menolak Mbak Firda sehingga Mbak Firda merasa kayak terkecilkan gitu. Yang mana Mbak? Yang verbal Lebih ke verbal ya. lebih ke verbal tapi nggak sering lah. Tapi sampai mengganggu aktivitas belajar Mbak Firda sedikit. Tapi untuk nilai dan sosialisasi di luar sekolah itu masih bisa atau tidak? Jadi cuma jadi sedikit penghambat di Mbak Firda. Jadi biasanya siswa yang sering membuli itu karena kurangnya perhatian dari orang tua Mbak Firda, kurangnya perhatian dari orang tua, kurangnya mendapatkan kasih sayang dari orang tua, sehingga anak itu mencari perhatian pada orang lain seperti perhatian ke guru, ke teman-temannya agar menjadi pusat perhatian, dan itu malah membuat rugi orang lain seperti Mbak Firda merasa dirugikan kan dengan perlakuan pelaku bullying tersebut. Terkadang pelaku bullying itu tidak merasa membuli karena dia merasa perlakuannya dia biasa saja, padahal ucapan tersebut menyakiti Mbak Firda dan merasa Mbak Firda terbuli, dan kadang korban bullying itu sampai tidak mau sekolah lagi karena merasa terkecilkan di kelas dan sampai mempengaruhi orang lain agar menjauhi yang korban bullying tersebut. Jadi Mbak Firda, cara Mbak Firda buat lepas dari bullying atau untuk agar sesuatu tidak membuli lagi ke Mbak Firda itu gimana? Kan teman-teman kan misalnya tidak sering setiap hari kemudian ada, cuman saya pernah melihat mungkin teman saya yang terkena bully itu, jadi kayak setiap hari itu diolok-olokin, dijelek-jelekin, wah dihina kayak gitu. Karena mungkin teman yang satu ini yang dibully itu mungkin kekurangan fisik atau fisiknya kurang atau emang kemampuannya yang kurang, itu membuat mereka melakukan itu, jadi teman saya menjadi bahan bully itu. Begitu ya. Saran saya kepada Mbak Firda, ketika sedang merasakan dibully, lebih baik Mbak Firda melaporkan saja ke guru BK atau wali kelas yang bisa menangani hal tersebut, karena pelaku bullying terkadang itu membutuhkan pertolongan dan korban juga sangat membutuhkan pertolongan juga tentunya, tapi dua-duanya harus kami konseling terlebih dahulu agar tidak terjadi lagi pelaku dan korban bullying di SMA ini. Yang saya harapkan Mbak Firda bisa survive dan apapun yang Mbak Firda rasakan sedang dibully atau tidak merasa hatinya tidak enak atau di rumah sedang terjadi masalah, harapan saya Mbak Firda bisa datang ke ruang BK, berkonsultasi ke guru BK atau sekedar bercerita agar Mbak Firda merasa plong gitu. Dari hasil konseling pada hari ini, Mbak Firda merasa bagaimana perasaannya? Sedikit terpiak ya, karena kan apa yang sudah saya pendam itu, saya selama ini tidak pernah bercerita sama siapapun kecuali saya pendam sendiri lah ya Bu. Dan kali ini saya merasa lega karena saya sudah memberanikan diri untuk konsultasi itu. Terima kasih Mbak Firda sudah percaya dan berkonsultasi ke saya. Saya merasa terhormat sekali karena Mbak Firda sudah bercerita ke saya, dan saya akan menjaga rahasia ini dari siapapun, dan saya berharap Mbak Firda juga bisa menolong yang menjadi korban bullying agar tidak sama seperti Mbak Firda di masa SMP yang lalu. Dan saya berharap Mbak Firda di SMA ini bisa berkembang dengan
baik, memiliki prestasi, dan saya berharap dari pengalaman bullying Mbak Firda tidak menjadi penghambat dalam meraih prestasi Mbak Firda di SMA ini. Tapi kan Bu, sebenarnya saya tuh merasa sedikit terganggu ya, karena saya berpikir kalau cerita ke orang lain kayak teman, mungkin orang tua ya, itu akan menimbulkan masalah yang baru. Jadi saya nggak berani untuk cerita ke siapa-siapa, nggak berani speak up. Mungkin kalau seumpama saya bercerita ke teman, nanti teman itulah yang menjadi kayak ikut-ikutan gitu, membuli atau ikutan kayak nggak gini ceritanya, kayak gini kan ada sih orang nggak percaya sama omongan orang lain kan. Jadi saya cukup diam aja, maksudnya menyelesaikan sendiri gitu. Oke, Mbak Firda tadi kan bilang kalau saya cerita kepada orang lain akan menimbulkan banyak masalah. Saya paham karena Mbak Firda sebagai korban pasti ada intervensi dari pelaku dan teman-temannya ya Mbak Firda, sehingga Mbak Firda menjadi takut untuk menceritakan kepada orang lain, takutnya nanti Mbak Firda tambah dibully gitu ya. Kalau saran saya ya Mbak Firda, mungkin Mbak Firda punya teman dekat yang bisa Mbak Firda percaya untuk menjaga rahasianya Mbak Firda, atau bisa menghubungi guru BK di BK di layanan saya terdapat perkop yang dimana Mbak Firda bisa mengisi keluh kesahnya apa, masalahnya apa, tanpa diketahui itu siapa, namanya dari kelas apa, dan Mbak Firda tidak akan diketahui orang lain. Jadi aman, jadi pelaku yang ketahuan menjadi pelaku bullying tidak tahu siapa yang melaporkan dia, sehingga dia bisa dipanggil ke guru BK. Sebenarnya kalau pelaku datang ke guru BK tidak hanya menitik beratkan pada masalah pelaku tersebut, tapi bagaimana guru BK untuk mengatasi atau membantu anak tersebut supaya tidak melakukan bullying lagi kepada orang lain, dan tidak ada korban-korban lain lagi yang merasa dirinya terbully karena pertolongan dari guru BK tersebut. Karena pada dasarnya Mbak Firda, anak yang pelaku bullying biasanya itu iri pada korban bullying karena dia tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup seperti korban dan lingkungan yang baik yang korban dapatkan, dan hal tersebut dapat mendorong siswa tersebut untuk melakukan bullying. Karena bullying tadi kan ada dua ya Mbak Firda. Apa aja Mbak Firda? Kan Mbak Firda tadi udah paham ya tentang bullying tadi. Semoga dari konseling ini Mbak Firda lebih paham apa sih yang mendorong pelaku membuli korban dan bagaimana recovery korban yang terkena pelaku bullying tersebut ya. Semoga Mbak Firda bisa mengembangkan hobi-hobinya tadi menjadi prestasi-prestasi dan lebih meningkatkan lagi kemampuan yang Mbak Firda miliki. Nah, sesi konseling pada hari ini sudah selesai Mbak Firda. Terima kasih sudah bercerita kepada Ibu, dan semoga konseling pada hari ini bermanfaat bagi Mbak Firda. Ya, sebenarnya saya juga sangat terima kasih banyak ya Bu, karena sudah menjadi wadah cerita saya yang selama ini saya pendam. Jadi sekali lagi saya terima kasih. Mungkin nanti mungkin ada lain waktu yang beberapa waktu saya kesini lagi untuk bercerita kepada Ibu. Terima kasih Mbak Firda. Iya benar Mbak Firda. Terima kasih Mbak Firda sudah mempercayai Ibu sebagai pendengar dan dapat memberikan saran sedikit kepada Mbak Firda. Mungkin lain waktu kita adakan lagi konseling individu sama Mbak Firda supaya lebih paham lagi apa sih bullying agar tidak terjadi atau menjadi korban bullying lagi. Terima kasih Mbak Firda. Sama-sama Mbak. Terima kasih Mbak Firda hari ini sudah bisa bercerita kepada Ibu. Semoga keluar dari ruangan ini Mbak Firda bisa kembali bahagia. Amin Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu Fahim yang sudah banyak mendengarkan cerita saya.